Salam. Shalom. Hello. Salam. Shalom. Nah, ini barulah bersemangat. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerahnya, karena setiap kesempatan yang kita miliki semuanya itu berharga. Jadi hari ini setiap keberadaan kita di tempat ini tidak secara kebetulan, tetapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih semuanya, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan juga Pastor Ruli. Oke. Jadi terima kasih Pastor karena sudah datang. Jadi ingatkan tidak datang sudah. Jadi ya terima kasih buat kehadiran Pastor Ruli. Haleluya. Jadi mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Saya percaya semuanya kita mengalami kebaikan Tuhan. Entah itu baik, tidak baik, tetapi saya percaya semuanya itu adalah yang terbaik. Dan Tuhan mengizinkan semuanya terjadi bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang lebih tahu. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan itulah Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, dan Dia sungguh baik. Dan Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita tetap di dalam Dia semuanya baik-baik, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Maupun dalam keadaan tidak baik maupun dalam baik, Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami diperkenankan pada pagi hari ini Bapak ada di tempat ini Tuhan, itu semuanya karena kasih anugerah-Mu Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan nafas yang kami hembusi Bapak. Dan itulah Tuhan sesuatu yang keistimewaan yang Tuhan yang kami miliki daripada-Mu ya Bapak. Seizinnya Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapak. Semuanya itu karena kebaikan-Mu Bapak. Semuanya Tuhan karena kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Mengungkapkan kata tidak cukup bagimu Bapak, tetapi Tuhan kami bersyukur kepada-Mu karena itu yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami Bapak. Selalu bersyukur kepada-Mu dan tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apapun juga keadaan kami Tuhan. Ketika kami lelah, ketika kami dalam tekanan, ketika kami punya pergumulan yang berat ya Bapak, ketika Tuhan kami tetap bersyukur. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Karena Tuhan Engkau membuktikan Tuhan semuanya dalam setiap kehidupan kami. Segala perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang kami alami ya Tuhan. Apa yang tidak terlintas Tuhan dalam hati kami, pikiran kami, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak dilihat oleh mata kami Bapa. Tuhan Engkau melakukan, menyediakan yang terbaik, yang lebih baik ya Bapa. Melampaui segala pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami ini manusia ingin Tuhan mengetahui pikiran Bapa. Tidak terjangkau segala pemikiran Bapa. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Rabba Sandara Baya Sindara. Ya Rabba Baya Sandara. Terima kasih Yesus. Bye.
kasih-Mu Tuhan kepada kami yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa di dalam setiap peliharaan-Mu Tuhan, di dalam setiap penyertaan-Mu Tuhan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dalam ibadah kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, semuanya itu Tuhan berkenaan akan kepada-Mu ya Bapa. Saat yang kami rindukan itu Engkau Bapa, saat yang kami butuhkan hanya Engkau Bapa. Inilah tempat kami Tuhan untuk bersekutu kepada-Mu Bapa. Inilah ruangan tempat kami Tuhan bersekutu kepada-Mu Bapa, dengan membawa segala kehidupan kami, hati kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami ya Bapa sesungguhnya itu berkenaan akan kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami dari awal tengah hingga selasanya Bapa. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan, bahkan hadirat-Mu Bapa memenuhi tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengalami akan Engkau lewat pribadi-pribadi tempat ini, seluruh umat di tempat ini mengalami akan Engkau secara pribadi ya Bapa. Biarlah hati kami disentuh oleh Tuhan, biarlah hati kami dijamah oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami Tuhan selalu mengalami Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan dalam setiap kehadiran kami Tuhan di tempat ini. Kami tidak menyanyiakan ya Bapa, tetapi Tuhan saat dan ruangan ini, masa ini Bapa, kami pergunakan itu Bapa hanya untuk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami bersorak-sorai Tuhan meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Bebaskan Tuhan hati kami, jiwa kami Bapa, supaya kami Tuhan hanya mau bersorak-sorak memuji mendengarkan nama-Mu ya Bapa. Yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang susah dihibur ya Bapa, yang sakit dan akan alami kesembuhan daripada-Mu ya Bapa, yang punya beban Tuhan akan mengalami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kami ada Tuhan yang selalu melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mau meneruskan Tuhan dalam pujian kami ya Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, biarlah Bapa kami terus bersuka cita di dalam Engkau, hanya meninggikan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari katakan bersama-sama amin. Haleluya. Sekali lagi salam. Haleluya. Selamat datang ke rumah Tuhan. Amin. Jadi seperti biasa, apa kabar? Hebat, luar biasa. Haleluya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan, tiada lain dan tiada tujuannya itu bersyukur. Tuhan mencari penyembah, Tuhan tidak mencari penyanyi. Yang mabuk pun beri menyanyi. Ya, saya tidak menyantu siapa, tetapi saya pun mengalami, punya pengalaman. Saya dulu pemabuk, tetapi itulah karena kasih anugerah Tuhan. Saya dapat berdiri di hadapan itu, semuanya berkenaan Tuhan, dan itulah suatu kesempatan yang berharga bagi diri saya. Ya, jadi dapat berdiri melayani, dan itulah bersyukur kepada Tuhan. Oke, jadi Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Dalam firman pun Tuhan tidak mencari penyanyi, tetapi Tuhan mencari penyembah. Karena penyembah itu ada di hati kita. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Bye.
betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Haleluya, mari kita puji Tuhan.
Terima kasih.
memuji, kami sudah menyanyikan Bapa Surgawi, anugerahmu saja boleh mempersekutukan kami pagi hari ini. Dan Bapa Surgawi, ibadah kami pagi hari ini adalah satu bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan karena apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, tak terukur lebar, dalam, tinggi dan luasnya kasih. Itu sebabnya dengan apa kami membalas kebaikan. Bukankah semua yang kami miliki sumber dan datangnya daripada Tuhan? Tapi biar kamu berkata, setidaknya dengan kami mengucap syukur, setidaknya ketika kami memuliakan nama Tuhan, mengangkat piala keselamatan, memberitakan Injil Yesus yang sudah mati, itulah cara yang terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhir. Kami percaya hanya penyertaan-Mu membuat kami Tuhan ada, boleh berdiri, dan Tuhan khususnya berada di hadapan hadirat-Mu bersama hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh pemimpin kita dalam pembukaannya tadi, bahwa hari ini hambanya Pastor Uli kembali bersama kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, seperti kita paham semua bahwa beberapa minggu yang lalu rencana hamba Tuhan tersebut untuk membuka pelayanan dan akan dimulai pada pagi hari, tapi ternyata belum masanya kan. Jadi puji nama Tuhan, kalau sudah masanya semua akan diatur Tuhan dengan sendirinya dalam keadaan sesulit apapun. Dan kita berdoa untuk hambanya dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Bukan senang ya melahirkan satu jemaat. Melahirkan satu jemaat itu bagaikan melahirkan manusia. Dan Paulus katakan ya betapa sakitnya saat seorang ibu melahirkan. Nah, melahirkan sebuah pelayanan itu bagaikan seorang ibu yang sedang melahirkan seorang bayi. Sangat sakit dan sakit. Jadi puji nama Tuhan, kita berdoa untuk hambanya ini supaya apa? Visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya jangan berhenti di tengah jalan. Iblis akan menghentikannya, tapi itulah tanggung jawab dan doa kita bersama jemaat di sini. Beberapa minggu yang lalu saya telah beritakan yang daripada firman Tuhan bahwa ada kuasa di dalam doa bersama. Amin. Jadi waktu kita berdoa jangan lupa sebutkan nama hamba Tuhan tersebut, karena saudara yang kasih Tuhan ya, kalau saya berada di pihaknya itu memang sesuatu yang sangat-sangat mencabar ya. Kenapa? Secara darah daging tidak ada ibu bapaknya di sini, hanya ada karena Yesus. Dan bila saya mendengar kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidupnya saudara yang kasih Tuhan, hanya anugerah Tuhan, hanya kemurahan Tuhan yang boleh melalui dan menjalani masa-masa itu. Tapi ingat firman Tuhan berkata begini, tidak ada perkara terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Entah itu disengaja lebih-lebih tidak disengaja. Itu ada maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Oke? Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali buat satu pernyataan iman setiap kali kita dengar firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya. Yesaya 55 ayat 10 sampai ke 11. Ayat 11 saya punya tugas. Ayat 10 saya punya tugas, jemaat ayat yang ke 11.
Sebab sama seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Jemaat, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. amin. Nah, puji nama Tuhan. Kenapa saya mulai membuat hal ini, saudara kasih Tuhan? Karena ini pernyataan iman kepada Tuhan. Dan apalagi itu adalah firman Allah. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, boleh saudara tidak paham firman yang saya sampaikan, saudara boleh ngantuk dan lain sebagainya. Tapi melalui ayat firman Tuhan ini, yang kita buat satu pernyataan di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis, saudara yang kasih Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, satu ketika firman yang kita dengar ini akan, saudara kasih Tuhan, menghasilkan buah di dalam hidup kita. Oke, puji nama Tuhan. Oke, plus. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita, saudara kasih Tuhan, sebelum kita melihat tajuk yang akan ditampilkan oleh Charles, kita akan membaca dalam Kisah Rasul dulu, ya, pasal yang kelima ayat 40 sampai 41. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 40 sampai 41. Kali ini mari kita membaca Alkitab yang ada di tangan kita. Oke? Saudara, ayat yang ke-40, saya 41. Oke? Kisah para Rasul pasal 5 ayat 10 sampai 41. Saudara membacanya duluan, ayat yang ke-40. 1, 2, 3. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyuruh mereka dalam nama mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, bertitik tolak daripada firman yang kita sudah baca tadi, saudara kasih Tuhan, maka ada hal yang perlu kita renungkan baik-baik di sini. Saudara kasih Tuhan, nah, saudara kasih Tuhan, oke? Ayat yang kita baru baca tadi, saudara, ini mengejutkan bagi saya dan juga mengejutkan bagi saudara. Ada amin? Kenapa saudara kasih Tuhan? Pada kebiasaannya, bila saudara mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita, ya, maka saudara yang dikasih Tuhan, pasti yang muncul dari hidup kita adalah hidup dipenuhi sukacita. Siapa orang saudara kasih Tuhan kalau tidak yang naik gajinya di tempat kerja tidak bersukacita? Siapa orang bila anak-anaknya saudara kasih Tuhan tadinya pemeriksaannya khususnya mata pelajaran yang bersifat teras saudara kasih Tuhan, ya, dia tidak mengalami kegagalan di mana sebelumnya ada dalam masalah itu. Siapa orang tua bila anaknya mengalami kemajuan di dalam pelajarannya tidak akan bersukacita. Singkatnya saudara yang kasih Tuhan, tidak dapat disangkal di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan, pasti hidup kita dipenuhi sukacita. Amin. Kalau ada orang mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya, lalu mukanya murung, saudara, itu dipertanyakan mentalnya, sehat atau tidak. Reaksi seseorang
bila mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya, saudara yang kasih Tuhan, adalah hidupnya dipenuhi sukacita. Nah, tapi ayat kita hari ini, saudara yang kasih Tuhan, coba kita perhatikan di ayat yang ke-41. Ada satu keadaan di mana umat Tuhan mampu bersukacita seperti waktu dia mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Oke, kita lihat di ayat yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena apa? Nama Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang mengejutkan di sini? Nah, di dalam ayat yang ke-41 ini, saudara, timbul satu kejutan. Dan kejutan itu muncul dari anak-anak Tuhan, muncul dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saat dia menderita, saudara, dia bersukacita. Amin. Saudara, inilah yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia, dan saudara kasih Tuhan, saudara juga alami itu. Pada saat kita mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan, pastinya yang muncul dari hidup kita adalah hidup dipenuhi sukacita. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ayat kita pada pagi hari ini menjelaskan bahwa bagi anak Tuhan ini yang membedakan dengan orang dunia. Di saat menderita pun dia boleh berlimpah-limpah di dalam sukacita. Kalau begitu kita berdoa supaya minta penderitaan. Alkitab mengatakan, berdoalah begini, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam masalah, ke dalam pergumulan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa penderitaan itu yang baik bagi orang percaya, bahkan menghasilkan hidup dipenuhi sukacita. Tunggu dulu, penderitaan bagaimana yang membuat saudara dan saya bersukacita? 1 Petrus mengatakan begini, janganlah orang yang saudara kasih Tuhan, yang kita baca dalam 1 Petrus, janganlah orang menderita karena berbuat yang jahat. Tapi jika kamu menderita karena kamu sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Tuhan, kamu harus berbahagia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tidak semua penderitaan, tidak semua pergumulan, tidak semua kesulitan yang muncul dalam hidup kita, di mana kita bersorak-sorai dan berjingkrak-jingkrak di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, penderitaan yang muncul dalam hidup kita, penderitaan yang hadir dalam hidup kita, karena itu hidup di dalam kebenaran, karena itu nama Yesus. Alkitab mengatakan penderitaan seperti ini kamu harus bersukacita jika terjadi di dalam hidup. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada resiko mengikut Yesus. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima segala kelimpahan daripada Dia. Artinya apa? Kita dapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan, baik di dalam hal rohani maupun di dalam hal-hal jasmani. Tapi jangan lupa saudara kasih Tuhan, sesudah kita terima Yesus, Alkitab mengatakan harus diimbangi. Tuhan izinkan penderitaan. Tuhan izinkan pergumulan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita dengar kesaksian di dalam YouTube, ada anak Tuhan, saudara kasih Tuhan, saat terima Yesus, tiba-tiba semua yang baik-baik itu muncul dalam hidupnya. Disitulah dia bersukacita, disitulah dia bersemangat memuji Tuhan, disitulah bersemangat mengikut Tuhan, disitulah bersemangat melayani Tuhan. Tapi lama-kelamaan Tuhan berkata, stop dulu yang baik-baik. Ini masalahnya hidupmu masuk dalam masalah. Tuhan izinkan masuk dalam masalah. Nah, Tuhan berkata, jika kesulitan pergumulan hadir dalam hidup kita, karena, saya ulang, karena saudara hidup dalam kebenaran, karena nama Yesus,
Ya, hidup dalam keimanan pasti ada hubungannya dengan apa? Yesus yang kita sembah. Nah, saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata, kesulitan seperti ini akan menghasilkan sukacita yang melimpah-limpah di dalam hidup. Oke. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat saudara kasih Tuhan. Kenapa bila kita menderita karena nama Yesus? Menderita karena kebenaran, saudara itu patut apa? Menghasilkan sukacita, patut menghasilkan ucapan syukur dalam hidup kita. Mari kita lihat alasannya. Coba, please. Nah, ya, mengapa? Oke. Nah, yang pertama, coba, melalui penderitaan Tuhan akan menguji kualitas apa? Iman kita. Ada amin? Jadi penderitaan, ya, yang Tuhan izinkan karena saudara hidup di dalam kebenaran, karena saudara sebagai pengikut Yesus, Tuhan katakan itu baik. Karena apa? Melalui hal-hal ini, ya, kualitas imanmu. Orang Malaysia katakan apa? Quality, ya. Tuhan sedang bangun di dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara yang kasih Tuhan, ya, dunia hari ini dipenuhi dengan barang-barang Cina. Tahu? Kita turun di sini, kedai yang paling laku saudara kasih Tuhan, kedai One Stop. Tertulis di sana membeli barang hanya harga apa? RM2. Kemudian kita pergi situ poin, ada namanya apa itu? Bermacam-macam kedai. Harga yang murah. Barang-barang itu harga yang murah, di mana dulu tidak ada barang-barang demikian. Dan saudara kasih Tuhan mengejutkan bahwa barang-barang dari Cina hari ini memenuhi seluruh bumi, memenuhi seluruh dunia. Itu sebabnya Cina sedang mengejar Amerika sebagai apa? Negara super power, ya, negara adik kuasa dalam apa? Hal ekonomi. Kalau dalam hal militer, saudara kasih Tuhan, dalam hal ketentaraan, Cina dan Amerika itu sudah sama. Bahkan saja dalam berita yang dikatakan Cina sudah di atas dari Amerika. Karena apa? Bila lihat berapa kapal induknya Amerika, Cina sudah melebihi. Sekarang Cina sedang mengejar dalam bagian ini. Amerika masih pemegang kuasa ekonomi dunia. Tapi tunggu, kami akan kejar. Dan itu sedang terjadi, saudara. Semua kebanyakan uang saudara pergi di Cina sekarang. Betul atau tidak, saudara? Karena apa? Banyak kali jemaat asal turun pergi di kedai RM2. Duit mau pergi di apa? Di Cina saja. Bikin kaya orang Cina. Tapi tahu ke saudara kasih Tuhan, barang-barang buatan Cina itu apa bentuknya, saudara? Apa kena jengkel atau tidak? Jengkel. Saudara kasih Tuhan, kita pernah membeli kipas di gereja ini. Saudara kasih Tuhan, barang made in China, barang buatan Cina. Dan harganya satu kali beli berapa? RM110. Hanya dalam 1 tahun kita apa? Membeli kipas, ya, buatan Cina sebanyak apa? 3 kali, saudara. Berarti harganya berapa? 330. Karena saya yang membeli. Dalam 1 tahun kita membuang duit 330. Ya, kita membeli benda ini sebanyak 3 kali. Di mana seharusnya itu tidak perlu berlaku. Ingat saudara, ini buatan Jepun, Panasonic, dan ada di belakang lagi. Yang ada di belakang lagi itu sudah mau dekat 30 tahun. Dia punya apa? Saudara kasih Tuhan, ya, keluaran. Ya. Bayangkan 30 tahun, saudara kasih Tuhan, barang itu masih bertahan kembali kalau kita nikmati sampai hari ini. Karena apa? Barang itu berkualitas. Kalau barang yang tidak berkualitas, saudara kasih Tuhan, ya, untuk sesaat, untuk sementara menyenangkan kita, membahagiakan kita. Tapi jangka panjangnya, saudara dan saya akan menderita. Jadi jelas, saudara kasih Tuhan, kualitas itu mahal. Ya, ingat, kualitas itu mahal. Tetapi saudara kasih Tuhan, kebaikannya untuk kita, ya, itu memakan masa yang sangat panjang. Ya. Nah, demikian juga saudara kasih Tuhan, ya. Allah mengizinkan penderitaan. Allah mengizinkan pergumulan di dalam hidup kita. Dia katakan begini, supaya aku membuat imanmu menjadi iman yang punya apa? Kualitas, quality, ya. Nah,
saudara kasih Tuhan. Oke, kita lihat ya, ada beberapa ya tingkat iman yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jeram. Terus, guys. Terusnya. Guys, ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Itu kembali kepada kalimat tadi, guys. Oke? Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat ada beberapa unsur di sini. Apa di sini dikatakan? Ada namanya apa? Emas. Terus ada namanya apa? Perak. Terus ada namanya batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, unsur-unsur ini sudah dikasih Tuhan menyatakan, menggambarkan tentang bentuk ya iman daripada anak-anak Tuhan. Ada iman anak-anak Tuhan itu sudah dikasih Tuhan ya, kualitasnya sama dengan apa? Emas. Ada iman anak-anak Tuhan itu kualitasnya sama dengan perak. Ada iman anak-anak Tuhan kualitasnya sama dengan apa? Permata. Ada iman anak-anak Tuhan kualitasnya sama dengan kayu, rumput kering atau jerami. Coba kita lihat yang pertama, berkualitas atau tidak, saudara? Berkualitas. Jadi itu sebabnya Allah izinkan, saudara kasih Tuhan, kesulitan pergumulan terjadi dalam hidup kita, sebab Bapak Tuhan mau supaya iman kita itu, saudara, nilainya ya, yang nilainya, levelnya sama dengan apa? Emas, karena itu mahal, berharga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, melalui kesulitan Tuhan mau membangun iman kita, supaya iman kita itu adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Dan juga saudara kasih Tuhan ya, berharga di mata iblis. Iman yang berharga di mata Tuhan dan berharga di mata iblis, saudara kasih Tuhan. Iman seperti ini ya akan mencipta keajaiban. Iman seperti ini akan mempermuliakan Tuhan. Iman seperti ini juga akan mengalahkan iblis. Yohanes mengatakan begini, dengan iman kita mengalahkan dunia. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mari kita aplikasikan kepada hidup kita. Bentuk iman seperti apa yang saudara inginkan dalam hidupmu? Mau seperti jerami? Tak jerami, saudara? Ya, mau seperti rumput? Ketika dibakar, habis semuanya. Rumput itu dan jerami, saudara, bila dibakar dalam sesaat dia hancur. Tapi kalau emas, perak, batu permata, sudah dibakar sekalipun tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Sudah dikasih Tuhan ya, dia berkualitas. Seperti itulah saudara yang kasih Tuhan, apapun kesulitan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, sesudah kita percaya sama dia, saudara kasih Tuhan, Alkitab menyatakan, hendaklah engkau apa? Bersukacita, karena imanmu sedang dibangun, imanmu sedang dibentuk, dan Tuhan harapkan dalam hidup kita. Setidak-tidaknya iman kita, kalau terlalu mahal emas itu, ya setidak-tidaknya perak. Amin. Kalau saudara kasih Tuhan, setiap kali ada pertandingan olimpiade apa? Pertandingan tidak lama akan diadakan pertandingan seperti mana? Di negara Eropa. Semua bangsa saudara akan datang ke situ. Dan ingat, berapapun perak yang orang dapat dari satu negara, kalau dia belum mendapat emas, dia punya urutan dalam statistik ya, perolehan medali itu tetap rendah, saudara. Tapi kalau ada satu negara mendapatkan satu emas, sekalipun tidak mendapatkan perak, dipandang negara itu hebat. Jadi iman yang kualitasnya seperti emas, saudara kasih Tuhan, itu sangat-sangat apa? Penting dalam hidup kita. Dan bagaimana itu terjadi? Tuhan katakan, nah Tuhan izinkan ada masa-masa saudara sudah berada dalam kesulitan.
segalanya jadi kacau, segalanya jadi berantakan, ya. Dan saya kira hamba Tuhannya dari kita hari ini sedang mengalami begini. Bukankah janjimu Tuhan yang berfirman, ya rancangan adalah rancangan apa? Dan sejahtera. Kenapa ini terjadi? Ya, saya sudah alami itu. Saatnya dia alami. Amin. Tapi Tuhan berkata, ya, aku tidak pentingkan apa pelayananmu, tapi aku pentingkan kualitas iman. Amin. Sebab iman yang berkualitas punya pengaruh hari ini dan hari akan datang. Amin. Tahu, karena iman Abraham, saudara kasih Tuhan, sampai hari ini, ya, dunia menikmati buah-buah daripada iman Abraham. Contohnya apa, saudara? Kita nikmati teknologi yang hebat. Itu lahir dari keturunan apa? Siapa? Abraham. Saudara, jangan pernah berkata, saudara kasih Tuhan, bahwa Google yang kita gunakan, Facebook yang kita gunakan, itu dicipta oleh bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel. Para benda-benda seperti ini dicipta oleh orang Israel. Dan saudara kasih, kenapa mereka diberi kemampuan secara khusus? Karena apa? Itulah, saudara kasih Tuhan, iman yang pernah ditunjukkan Abraham. Amin. Beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iman yang berkualitas itu, manfaatnya, keuntungannya bukan saja hari ini, tapi hari akan datang. Dan iman seperti ini ditakuti oleh iblis. Mau Anda dan saya memiliki iman seperti kualitas seperti emas? Ada amin? Atau berkata siap dibakar. Amin. Siap dibakar. Nah itu yang tidak ada, saudara kasih Tuhan. Tetapi itulah cara Tuhan. Itulah yang cara Tuhan. Tidak ada cara lain. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudara. Kenapa kita patut bersukacita di dalam apa? Saat-saat mengalami kesulitan. Yang dikatakan, melalui penderitaan Tuhan apa? Menyatakan apa? Kemuliaannya. Mari kita lihat. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 terus. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta terus. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam apa? Dia. Kalau saudara kasih Tuhan, ya. Orang ini Alkitab mengatakan dia menderita buta dari sejak lahir sampai dewasa. Orang bertanya, apakah orang ini mengalami karena ada dosa di dalam hidupnya? Nah, saudara-saudara, Yesus sendiri berkata tidak. Tidak. Itu terjadi. Kesulitan ini terjadi dalam hidupnya karena di ujung ada rencana Tuhan, ya, di mana Tuhan akan dimuliakan. Jangan pernah saudara kasih Tuhan, ya, heran. Ada banyak kesulitan-kesulitan terjadi hari ini, ya. Diizinkan Tuhan karena dia tahu mungkin sebentar, ya, ada KKR besar dia tadi Padang Merdeka. Tiba-tiba di Kota Kinabalu ini banyak orang lumpuh. Maka saudara kasih Tuhan, orang ini hadir di tempat itu mendengar Injil dan terjadi lawatan Tuhan. Orang itu boleh melihat apa? Kesembuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat satu pelayanan Reham Bongke di Afrika. Dia orang Jerman, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, dia tinggalkan negaranya yang begitu hebat dan luar biasa, pergi menjadi misionari di Afrika sana. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Dia terkejut. Dia bilang, saya tidak jangkakan secepat itu, ya, secepat itu firman digenapi. Apa yang digenapi, saudara kasih Tuhan? Waktu dia pergi ke sana, pelayanannya disertai apa? Tanda-tanda mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan waktu adakan KKR saudara yang Tuhan, KKR, ya, dihadiri dengan apa?
ratusan ribu orang di lapangan yang sangat luas. Saat ibadah dilakukan, ada banyak mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, yang tidak dapat bicara, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba berkata-kata. Nah, dapatkah dibayangkan saudara bahwa orang-orang yang disembuhkan itu ada mungkin 10 tahun, ada mungkin yang 50 tahun yang sedang dalam kesulitan. Tapi Tuhan izinkan karena satu ketika ada hambanya datang dari Jericho yang akan memberitakan Injil, dan beliau berita Injil yang akan diberitakan. Maka di situ kemuliaan Tuhan nyatakan. Tahukah saudara kasih Tuhan, melalui mujizat-mujizat kesembuhan itu, maka Afrika dilawat oleh Tuhan. Ada satu negara di sana yang dulunya sudah menyeberang ke agama seberang, ke kepercayaan seberang, saudara kasih Tuhan. Tapi melihat tanda mujizat ini, mereka mulai bertobat bahwa ternyata hanya di dalam Yesus ada jawaban untuk apa? Semua masalah. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita tidak mau kesulitan, kita tidak mau masalah terjadi dalam hidup kita, tapi kadang-kadang diizinkan Tuhan karena di ujungnya apa? Tuhan dimuliakan. Nah, oke, mari kita lihat selanjutnya. Baik. 3. Mari kita melihat saudara, kenapa kesulitan? Karena nama Yesus seharusnya membuat saudara bersukacita. Yang ketiga, melalui kesulitan atau penderitaan Tuhan memurnikan iman kita. Amin. Oke. Bergembiralah hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Terus, guys. Maksud sebanyak itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan di dirinya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya melihat dalam satu channel, ya, di mana saudara kasih Tuhan para penambang emas. Apa itu penambang? Tahu di sini ibu apa? LC? Ya, pelombong emas. Ya, Lombok, Indonesia penambang emas. Saudara kasih Tuhan, kalau itu emasnya diambil dari batu, maka saudara kasih dalam prosesnya banyak proses. Dan prosesnya melalui api. Jadi itu batu dibakar, kemudian diketuk-ketuk, lalu hilanglah yang bagiannya yang tidak berharga, saudara, seperti lumpur atau unsur-unsur lain. Jadi dibakar sebagainya. Jadi itu yang memproses waktu begitu lama sampai saudara kasih Tuhan pada emas itu tidak ada lagi unsur-unsur lain. Emas pun baru diambil dari disejuk. Maka didapatlah emas yang murni. Jadi dia diproses melalui api. Karena apa? Untuk mendapatkan emas yang murni. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab tidak salah. Dikatakan begini, ujian masalah itu terjadi dalam dirimu karena apa? Tuhan berkata, melalui hal itu imanmu dimurnikan. Motivasi kita dimurnikan oleh Tuhan, amin. Jangan ikut Tuhan hanya yang enak-enak, amin. Jangan ikut Tuhan hanya karena ada orang lain, ya, yang Anda lihat. Memang kita dipengaruhi orang lain. Jangan ikut Tuhan karena ikut-ikutan, paham? Ya. Jangan ikut Tuhan karena semata-mata ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Firman yang selalu saya katakan bahwa Tuhan berkata begini, jika kita hanya dalam hidup ini mengharapkan daripada Tuhan, jika kita hanya dalam perkara-perkara hidup ini, kebutuhan kita sementara sudah kita, lalu mencari Tuhan, lalu beribadah, lalu menyembah Tuhan, berkata kamu lebih malang daripada orang. Jangan mencari Tuhan hanya karena apa? Kita mendapatkan kebutuhan sementara. Tapi carilah Tuhan karena Engkau mengasihi Dia. Amin. Carilah Dia. Ya, beribadahlah karena itu cara kamu mengasihi Dia. Yang lain itu akan datang sendiri.
Bukankah Matius pasal 6 ayat 32 mengatakan, ya, dahulukan kerajaan alam, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Namun yang kita sering, yang saudara jadi pergumulan, jadi pertanyaan dalam hidup kita, loh saya sudah setia melayani Tuhan, saya sudah berkorban, kenapa berturut-turut berlimpah-limpah masalah saya? Nathan berkata, kamu sedang dibentuk. Kamu sedang yang dibentuk Tuhan. Supaya dalam hidupmu engkau punya iman yang murni. Saudara kasih Tuhan. Setiap yang murni atau yang tulen itu saudara selalu dibutuhkan. Amin. Tapi tanpa saudara sedang di dunia ini ada iman palsu. Betul kan? Nah, karena bukan bala itu sudah dikasih Tuhan. Dia pergi di sensuran sana. Terus orang dia bilang, beli saya punya emas. Tanpa dia pikir-pikir, datang kejadiannya. Tahun berapa itu? Dikasih. Dia sudah ambil itu emas. Terus dia bilang, betul kak ini emas. Pergi diperiksa, dia bilang, mana emas ini? Emas apa? Tiruan. Duitnya sudah. Duitnya sudah pergi. Nah, bukan baik. Sorry, bukan bang. Ini yang cukup saya punya rambut. Dia baru terima Yesus. Dan sudah kasih Tuhan, kerudung jadi kesukaannya sama Tuhan luar biasa. Satu ketika itu orang dari sana tipu dia, dibilang beli emas saya. Sudah kasih Tuhan. Nah, orang ini tanpa berpikir, dia bilang berapa? Dia bilang saya mau pulang kampung, saya mau mama saya sakit begini. Iya, beli berapa? Dia bilang ambil saja 1.000. Sudah diambil, sudah kasih Tuhan, baru dia sadar. Apakah ini emas? Betul. Lalu apa yang terjadi? Dia bawa ke Tuhan emas. Dia bilang sudah kamu tertipu. Tapi sudah dikasih Tuhan, dalam masa ini ada kemuliaan Allah akan dinyatakan. Sekalipun dalam kebodohannya, tetap ada rencana terbaik. Karena baru percaya Yesus, dia mulai berkata sama suaminya, oh saya punya duit sudah terbang. Ya 1.000, ya saya sudah ditipu. Lalu suaminya, saudara kasih Tuhan, karena baru percaya sama Yesus. Tapi mula-mula saya pikir, oh jangan tahu, ada Yesus mah, ada Yesus. Ada Yesus mah, ada Yesus mah, ada Yesus mah. Nah, terus apa yang terjadi? Suaminya berkata, Yesus tolong kasih kembali duit saya. Itu saja. Dan jangan. Yesus tolong kasih kembali duit istri saya. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, dalam beberapa jam, orang itu datang kembali, minta maaf ya, jangan kamu lapor sama polis, ya saya kembali, kamu punya duit, saya sudah tipu. Ini penipu luar biasa saudara. Tapi kenapa dia ada ketakutan? Kenapa dia saudara kasih sanggup mengembalikan uang yang sudah ambil? Siapa yang buat itu? Ya, Yesus. Itu doa yang dinaikkan sebentar. Yesus tolong, Yesus tolong. Ya, saudara kasih kembali. Nah, saudara kasih ingat, saudara pun dan saya tidak setuju kalau memiliki barang-barang yang palsu kan itu menyakitkan. Seperti itu Bapak kita di surga. Dia mau anak-anaknya yang mengikut dia punya iman yang murni. Karena iman yang murni akan bertahan terhadap semua goncangan. Amin. Roma 8 ayat 35, tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada Yesus Kristus. Itu bagi orang yang murni. Orang yang berimannya tetap akan setia melayani Tuhan di masa-masa yang sukar. Orang yang berimannya sudah tetap setia sekalipun dia satu orang. Dia tetap mengikut Tuhan. Amin. Jadi kenapa Tuhan menginginkan iman yang murni dalam kita? Karena orang seperti ini itulah akan menciptakan keajaiban dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi iman yang palsu itu saudara kasih Tuhan akan membawa masalah. Tapi iman yang murni akan menghasilkan perkara-perkara besar yang kita untuk kemuliaan. Baik. Kita lihat yang keempat. Ya, sekarang kita lihat yang keempat. Melalui penderitaan Tuhan mengubah kita menjadi serupa dengan
Yesus. Nah, mari kita lihat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus, ya, sebab kamu tahu bahwa itu apa dia? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa menghasilkan apa? Keteguhan. Oke, kita lihat terus. Belum? Terus. Ayo terus. Dikatakan, jangan kasih lari-lari. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Keteguhan. Saya mau tanya sekarang. Melalui kesulitan, melalui pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan izinkan karena itulah cara Tuhan untuk membuat kita segambar dan serupa dengan Dia. Amin. Nah, lalu bagaimana segambar serupa dengan Yesus? Seperti apa itu segambar serupa dengan Yesus? Kita serupa di dalam apa? Sifatnya. Amin. Bukan serupa di dalam rupa Dia sebagai sifat, tapi serupa di dalam sifatnya. Apa sifat Yesus? Salah satunya apa? Mengasihi. Amin. Salah satunya bertekun. Ya. Nah, ingat sudah dikasih Tuhan, lewat ketekunan Yesus kita mendapat berkat berlimpah-limpah daripada Dia. Ingat, waktu Yesus menjadi manusia, turun ke bumi ini menjadi manusia. Ya, seluruh hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi itu Dia jalani dengan apa? Ketekunan. Bayangkan di perut sudah ditolak, tapi Dia tekun menderita. Lahir ditolak, saudara-saudara. Tapi Yesus tetap tidak berkata sama bapaknya, kalau begitu, aku cepat-cepat pulang di surga. Aku datang untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka. Tapi yang saya terima ini, biar aku pulang ke surga cepat-cepat. Bukan itu. Yesus jalan. Saat Dia sudah dewasa, Alkitab mengatakan Dia mengajari baik Allah, kemudian menginjil sana sini, banyak orang ditolong. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mati dibangkitkan, dan lain sebagainya. Ada orang mengucap syukur sama Dia. Tidak ada saudara yang kasih Tuhan. Pada akhirnya Yesus mati apa? Di atas kayu salib. Jadi dari lahir sampai mati di atas kayu salib, Dia jalani itu di dalam ketekunan. Amin. Lewat ketekunannya, saudara mengalami berkat berkelimpahan daripada Allah. Nah, di bagian ayat kita pagi hari ini keteguhan. Salah satu bagian di mana kita harus serupa dengan Yesus dikatakan hidup di dalam ketekunan. Amin. Hidup di dalam ketekunan. Ini sangat penting karena ini adalah karakter dan gaya hidup Yesus Kristus. Ingat saudara yang kasih tahukah hebatnya bila ketekunan itu sudah mewarisi, ya, sudah ada di dalam hidup kita. Ingat, tahukah orang yang bertekun dalam apa saja itulah kunci keberhasilan. Amin. Alpha Edison telah mengalami kegagalan beribu-ribu kali, saudara. Tapi satu senjata yang digunakan untuk hadapi kegagalan itu bertekun. Akhirnya nama dia menakjubkan dan suka dilupakan oleh dunia. Sebab apa? Melalui Thomas Alva Edison kita boleh menggunakan ini mikrofon. Saya boleh menggunakan apa? Melalui saudara kasih Tuhan apa? Thomas Alva Edison apa? Kita boleh menggunakan handphone. Ya. Alva Edison bukan yang membuat handphone, tapi saudara yang dikasih Tuhan perangkat dasarnya itu dikembangkan oleh manusia hari ini. Dasarnya mulanya dari siapa? Dari Thomas Alva Edison. Tapi tahu saudara itu waktu dia menemukan perkara ini, waktu dia menemukan perkara ini yang mendatangkan kebaikan kepada seluruh dunia, dia harus mengalami kesusahan, penderitaan, dan dia harus bertekun. Itulah dalam filsafat hidupnya. Dia bilang keberhasilan itu ya sekian persen, ya
Tapi kebanyakan keberhasilan itu terjadi karena apa? Kita bekerja keras di dalam ketekunan. Yesus menekankan hal ini sangat penting, saudara kasih berkata. Itulah yang mewarnai hidup Yesus. Lewat ketekunan Yesus, maka hal-hal yang baik kita dapatkan dari Dia. Alkitab mengatakan kita harus serupa Yesus dalam bagian ini. Amin. Amin. Karena apa? Dikatakan firman Allah melalui ketekunan, saudara dan saya boleh mengakhiri perjalanan ini dalam mengikut Yesus dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Paulus pernah berkata begini, aku telah bertekun dan aku akan mengakhiri apa pertandingan. Ayub, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan dia seorang yang mengalami ujian yang bertubi-tubi. Tapi dia bertekun bersyukur kepada Allah. Dia bertekun mencari Tuhan. Dia bertekun sudah dari situ membangun hubungan dengan Allah. Dan akhir hidupnya sudah terjadi perkara-perkara yang melanjutkan. Alkitab mengatakan apa yang hilang dari hidupnya dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Jadi sungguh hebat, sungguh luar biasa bila sifat Kristus ini sudah kasih Tuhan, ya, diwariskan di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bagaimana itu terjadi melalui apa? Kesulitan. Jadi ketekunan itu akan lahir, akan terbentuk dalam hidup kita melalui banyak masalah. Orang tidak boleh dikatakan tekun, saudara, sebelum melalui masalah, sebelum melalui cabaran-cabaran. Dan hari ini saya katakan sekali lagi perkara ini penting dalam hidup kita. Karena itulah alat melalui ketekunan itu alat untuk Allah menyatakan mujizatnya, berkatnya di dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari akan datang. Itulah sebabnya bersukacita karena hidup dalam kebenaran dan juga karena nama Yesus Kristus. Ya, itu harus menjadi milik anak-anak Tuhan. Amin. Bagi orang dunia dianggap ini kegilaan. Bagaimana mungkin bersukacita ketika kesusahan datang? Yang baiknya, ya, yang baiknya bunuh diri, yang baiknya memberontak, yang baiknya menghakimi, persalahkan itu dan ini. Tapi Alkitab mengatakan jika itu terjadi, belajar bersukacita, asalkan penderitaan, kesulitan terjadi, bukan karena engkau berdosa, tapi karena hidup dalam kebenaran dan karena nama Yesus Kristus. Jadi puji nama Tuhan, beralasan bila penderitaan melahirkan sukacita. Amin. Karena ada hal-hal yang baik kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita tandahkan hati kita, tandahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Hadapkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang dan kita semua berusaha menghindar dari apa yang disebut pergumulan, cabaran hidup, penderitaan. Tapi Alkitab mengatakan Allah sengaja hadirkan dalam hidup kita. Karena itu satu paket dengan anugerahnya. Melalui anugerah Yesus kita terima keselamatan. Kita terima hal yang baik daripada Tuhan. Tapi juga Tuhan berkata, jangan lupa melalui kesulitan yang aku izinkan terjadi dalam hidup. Ada hal yang baik yang kau akan dapatkan dari saya. Bukan Tuhan sumber penderitaan, tapi saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dia mau melalui kesulitan terjadi. Kualitas iman saudara adalah kualitas yang saudara kualitasnya seperti emas. Melalui kesulitan yang terjadi dalam hidup saudara, maka iman saudara tidak ada campurannya. Iman saudara adalah iman yang murni di hadapan Tuhan. Melalui kesulitan saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab mengatakan
kita dibentuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bukankah hal ini indah dan baik bila terjadi di dalam hidup kita? Pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan kamu menderita karena berdosa. Jangan kamu menderita karena hidup di dalam kebatasan. Kita lihat saudara, banyak penderitaan terjadi karena hidup di dalam dosa. Ketika kau menderita karena kebenaran, karena nama Yesus, patut engkau bersukacita seperti para rasul dan anak-anak Tuhan di gereja mula-mula. Karena sebaliknya ada hal-hal yang baik Tuhan rencanakan dalam hidup. Roma 8:20 mengatakan, di sebalik kesulitan-kesulitan, perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu tidak baik, saudara, Alkitab mengatakan di ujungnya ada rencana Allah yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan pada hari ini. Apapun kesulitan, apapun pergumulan, apapun cabaran yang hadir dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, hari ini engkau mungkin kecewa. Hari ini engkau tidak melihat apa yang saya sedang kerjakan melalui pergumulan kesulitan. Tapi ingat, 10 tahun, 20 tahun akan datang, engkau akan terkejut. Dan engkau akan datang tersungkur di kakiku. Oh, terima kasih Tuhan. Melalui kesulitan ini, aku melihat keajaiban Allah terjadi dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan di hadapan hadirat-Mu kami bawa roh, kami bawa jiwa kami. Semua jemaat ini kami hadapkan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu dunia yang kami hadapi hari ini bukan dunia yang menjanjikan hal-hal yang baik. Nyatanya hari ini dunia dipenuhi peperangan. Nyatanya hari ini dunia dipenuhi dengan berbagai krisis. Bapak Surgawi, seringkali kami karena masalah mempertanyakan kebaikan. Sekalipun engkau bukan sumber penderitaan, tapi engkau mengizinkan itu terjadi dalam kami. Karena Bapak Surgawi, di dalam hal itu rencana-rencana yang indah bagi kami sedang Allah kerjakan. Itu sebabnya Bapak Surgawi, sebab anak-anakmu yang berada dalam ruangan ini mengalami krisis masalah apa dalam hidupnya, membingungkan, membuat kami kecewa, membuat kami putus asa. Tapi hari ini Bapak, ada kejutan daripada Firman bahwa orang-orang berjasa menghadapi hal-hal yang tidak enak dalam hidup, seharusnya bersyukur. Apalagi jika hubungan kami berada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, apalagi jika itu terjadi karena nama Tuhan. Bapak Surgawi, memang menjadi pengikutmu, menjadi anakmu, Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang enak, bukan hal yang baik ya, ketika kami hidup di dunia ini. Tapi terpujilah nama. Terima kasih buat firman kami dengan bahwa apapun kesulitan yang terjadi dalam hidup kami, hal-hal yang baik dari Allah sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapak, serangan setan untuk melemahkan semangat kami, menghentikan kesediaan kami melalui Tuhan, membuat kami berhenti berdoa, membuat kami Tuhan berhenti beriman kepada Tuhan. Hari ini Bapak, biar kami telanjangi oleh firman, karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus di dalam kesulitan, di dalam pergumulan ini kami alami, terdapat rencana-rencana Allah yang indah buat kami. Itu sebabnya Bapak, hari ini kerana semua anak ini adalah apapun masalah yang ada di dunia, jangan mereka berhenti, berharap, bergantung, dan bahkan buat kami, mampukan kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang setia, tidak pernah mengizinkan masalah terjadi tanpa Engkau melihat kemampuan kami. Engkau tidak pernah mengizinkan satu masalah terjadi dalam kami tanpa di sebaliknya
hanya hal-hal yang baik daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, Tuhan kuatkan kami mengucap syukur saat kami hidup di dalam kebenaran. Saat kamu buat kami dengan akan terjadi hal-hal yang kami Tuhan membuat pertanyaan. Buat kami belajar bersukacita, karena memang itu adalah firman. Bersukacitalah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu dan yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita sudah dikasih. Jadi tiba saatnya kita mengembalikan syukur dengan apa yang kita miliki. Jadi saya minta kesudian daripada Ibu Elizabeth memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan di mana Engkau sudah memimpin kami dengan firman-Mu Tuhan, dalam memuji dan menyembah Engkau pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada pada hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau campur tangan agar semua apapun kami lakukan, Engkau campur tangan Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di mana pada saat ini Tuhan, kami akan bersiap memberi Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Engkau pimpin kami, urapi kami Tuhan, dan berkati semua yang sudah bekerja Tuhan, berkati Tuhan, berkati yang belum bekerja Tuhan, agar mendapatkan pekerjaan sesuai kehendak-Mu dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Berkati yang bisnis Tuhan agar semuanya berjalan lancar. Berkati juga Tuhan yang mau melakukan usaha Tuhan, berkati semua apapun mereka rencanakan Tuhan. Engkau campur tangan agar semua terjadi dalam kehidupan kami semua masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau siap memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengulurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siap memberi dengan penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berbahagia pada pagi hari ini.
mari sekali lagi dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sesudah kami seluruh jemaat-Mu yang berkumpul dalam ruangan ini, menyembah dan memuliakan Engkau. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing dan akan menjalani sepanjang minggu ini dalam berbagai kegiatan. Kami pegang janji firman Tuhan, bahwa orang yang mendahulukan Tuhan melalui ibadah, orang yang mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah, orang yang mencintai Tuhan melalui ibadah, orang yang merindukan Tuhan melalui ibadah, orang itu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, apapun yang umat-Mu lakukan sepanjang minggu ini, kami percaya ada dalam campur tangan Tuhan. Mereka boleh menghadapi apa masalah, tapi karena Tuhan bersama mereka, maka mereka akan mengakhiri semua masalah itu dengan mujizat, dengan kemenangan, dan dengan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami berdoa secara khusus Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Malaysia, satu negara yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa Surgawi supaya kestabilan yang kami alami selama ini dalam berbagai hal, Tuhan terus kerjakan. Tuhan terus kerjakan sehingga bangsa ini, khususnya kami sebagai umat-umat Tuhan, boleh mengalami hal-hal yang baik, khususnya di dalam memberitakan Injil. Sehingga Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan melalui hidup daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami berdoa pagi hari ini Bapa Surgawi untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang ada dalam masalah. Kiranya Bapa Engkau ingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah gembala yang baik, adalah Tuhan sumber segala jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang ada di antara kami, Pastor Rudi Tuhan. Bapa, kami tahu rencana-Mu tidak ada satu pun yang boleh menggagalkan dalam hidupnya. Kalau Tuhan yang kirim ke Sabah ini dan siap untuk memulai pekerjaan baru, untuk sementara mungkin ada halangan karena itu seizin Tuhan, tapi pada akhirnya tidak ada satu perkara yang boleh menghalangi rencana Allah. Karena Bapa Surgawi, ini adalah kebenaran yang harus tergenapi dalam hidup kami. Karena bukankah Engkau telah memerintahkan, pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa menjadi murid. Sebabnya Bapa, hamba-Mu berada di sini karena ingin menggenapi apa yang Engkau firmankan. Untuk itu buka jalan segala kesulitan yang sedang dibangun hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberi jalan keluar. Segala kesulitan yang sedang hamba menghadapi dapat perlu kekuatan Tuhan. Dan Bapa, kiranya hamba-Mu semangat cintanya kepada Tuhan tidak akan pernah terganggu karena cabaran-cabaran pergumulan-pergumulan. Biar matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Buat Tuhan yang panggil dia, tidak mungkin Tuhan terlantarkan. Tuhan yang panggil dia, tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan kegagalan untuk terjadi, karena Engkau panggil dia semata-mata supaya isi hati Tuhan tergenapi dalamnya, yaitu menggenapi setiap rencana Allah dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan ladang baru yang Dia buka Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus buka jalan kesulitan melalui apa saja, campur tangan Tuhan bersama. Oleh karena mereka bekerja di ladang ini, semua urusan kesulitan tanggung jawabnya Tuhan. Sebabnya Engkau bersama hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat angkat tangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari nama Bapa melalui Yesus Kristus akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Yang mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata
Amin. Oke. Pengumuman